Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai 15. Matius pasal yang kedua, ayat 13 sampai 15. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu dan membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnyalah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggallah di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan singkat pada hari ini saya beri tema pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kita melihat bagaimana cara Tuhan menolong, cara Allah menolong bayi Tuhan Yesus itu sangat unik menurut saya. Kita lihat ayat yang ke-13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Mari kita garis bawahi kata larilah ke Mesir. Kata larilah ke Mesir jika diperhatikan sepertinya tidak masuk akal. Pertanyaan yang ada di pikiran saya ketika saya merenungkan ayat ini, Allah itu kan maha kuasa, harusnya bisa menyelamatkan bayi Yesus dengan cara yang ajaib. Coba perhatikan kisah Israel, bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Allah menolong Israel keluar dari Mesir dengan cara yang sangat ajaib. Laut Merah terbelah. Dan sepanjang Israel menuju tanah perjanjian penuh dengan mujizat yang luar biasa. Ada tiang awan yang menyertai perjalanan umat Israel saat siang hari. Dan tiang api menyertai perjalanan umat Israel di malam hari. Itu satu pertolongan Allah yang sangat luar biasa bagi orang Israel. Dan kalau kita juga melihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 6, ayat 8 sampai 23, di dalam perikop itu diceritakan Elisa ini dalam peperangan melawan Aram. Waktu itu Elisa berdoa supaya Allah membuat buta orang-orang yang mau menangkap para nabi. Dan yang luar biasanya doa Elisa dijawab oleh Tuhan. Kembali kita ke dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus ini. Lalu kenapa ya untuk menyelamatkan bayi Yesus malah Yusuf sama Maria disuruh melarikan diri? Rasanya seperti Allah itu sekilas kalau kita pikirkan kok rasa-rasanya Tuhan itu enggak sanggup mengadakan mujizat yang luar biasa untuk menolong bayi Yesus. Seperti ketika menolong bangsa Israel keluar dari Mesir, ketika menolong Elisa saat nabi-nabinya mau dibunuh. Harusnya Tuhan kan bisa, Allah bisa melakukan mujizat yang luar biasa untuk menolong bayi Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya bukan karena Allah tidak sanggup mengadakan mujizat untuk bayi Yesus. Dalam 1 detik, jika Allah mau, mujizat itu pasti akan terjadi. Tetapi pertanyaannya, kenapa untuk bayi Yesus sepertinya Allah harus
melakukan pertolongannya melewati proses demi proses sampai harus dibawa lari, melarikan diri, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat lebih dalam. Dari kisah ini sebenarnya kita belajar. Yang pertama, tidak selamanya pertolongan Tuhan itu bersifat mujizat yang luar biasa atau spektakuler. Garis bawahi, tidak selamanya pertolongan Tuhan itu bersifat mujizat yang luar biasa atau spektakuler. Dalam Matius 10 ayat 23, di situ Tuhan mengatakan, kalau ada orang yang menganiaya kamu, larilah ke kota lain. Disuruh lari sama Tuhan. Cara Tuhan menolong, ya lari. Dan ketika lari seperti itu, saya percaya tangan Tuhan akan menolong. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Bahkan di dalam Matius 12 ayat 14 sampai 15, Tuhan Yesus sendiri saat orang Farisi bersekongkol untuk menangkapnya, untuk menolong dirinya sendiri, meskipun sebenarnya Tuhan Yesus itu sanggup loh, karena dia Allah, dia sanggup melakukan hal yang luar biasa. Misalnya menghilang begitu saja seperti orang bermain sulap, atau mungkin mendatangkan bencana untuk orang yang akan menangkapnya. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Cara dia menyelamatkan dirinya, dia menyingkir dari tempat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua yang dilakukan Tuhan sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwa cara Tuhan menolong kita tidak harus dengan mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tuhan mau kita untuk tetap tenang dan tidak protes saat kita harus diizinkan melalui proses untuk menuju pertolongan Tuhan atas kita. Juga Tuhan mau mengajarkan kita supaya kita itu enggak selalu berpikir instan. Begitu kita berdoa, Tuhan saya bergumul untuk ini, tiba-tiba jawaban doa atau mujizat terjadi. Bisa jadi seperti itu, tapi yang Tuhan inginkan, ayo belajar melalui proses yang Tuhan izinkan terjadi bersama Tuhan. Tuhan juga mau mengajarkan kita untuk bersabar. Tunggu saja waktunya Tuhan. Saya percaya pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat ataupun terlalu cepat. Semuanya pokoknya intinya itu waktu Tuhan selalu yang terbaik. Itu yang pertama. Tidak selamanya pertolongan Tuhan itu bersifat mujizat yang luar biasa. Yang kedua, dari kisah tentang bagaimana Yusuf dan Maria disuruh lari ke Mesir, kita belajar seperti ini. Yang kedua adalah jangan mereka-rekakan bagaimana cara Tuhan menolong. Saat kita mengharapkan pertolongan Tuhan, jangan pernah kita berpikir kalau Tuhan akan menolong kita dengan cara yang ajaib, seperti yang kita pikirkan. Kenapa? Karena saat kita berpikir seperti itu, sadar atau tidak sadar, kita sedang mendikte Tuhan. Dengan mereka rekakan jalan bagaimana ya nanti cara Tuhan harusnya menolong kita. Nah, tanpa sadar kita juga, ini loh Tuhan, harusnya Tuhan itu kalau menolong saya seperti ini, harus lewat jalan yang seperti ini, sesuai dengan yang saya harapkan. Tapi Tuhan tidak mau itu terjadi. Sekali lagi Tuhan mau kita bersabar menunggu waktunya Tuhan. Jangan pernah mereka-rekakan bagaimana cara Tuhan menolong kita. Jika kita sudah mereka-rekakan bagaimana cara Tuhan menolong kita, saya yakin kita akan kecewa. Karena cara kita berpikir itu tidak sama dengan cara Tuhan berpikir. Ide dan cara Tuhan itu jauh lebih sempurna daripada ide dan cara kita sebagai manusia. Jadi pada saat ini kita belajar, tidak perlu mereka-rekakan bagaimana nantinya Tuhan menolong kita. Setiap pokok doa kita, pergumulan kita doakan saja. Kita percayai Tuhan pasti menolong, tapi caranya bagaimana enggak usah dipikir, serahkan semuanya pada Tuhan. Tugas kita adalah berdoa
dan melakukan bagian kita untuk tetap tenang, bersyukur, serta tidak protes terhadap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi, melalui Matius 2 ayat 13-15 kita belajar, saya ulangi, yang pertama, tidak selamanya pertolongan Tuhan itu bersifat mujizat yang luar biasa. Yang kedua, jangan mereka-rekakan bagaimana cara Tuhan menolong kita. Dengan cara apapun nantinya Tuhan akan menolong kita. Yang harus kita kerjakan adalah tetap berdoa, tetap percaya, tetap bersyukur. Jangan bimbang karena Tuhan beserta kita. Sesulit apapun situasi yang kita alami, jika kita benar percaya pada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan pegang kendali atas hidup kita. Semuanya akan baik-baik di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan, ajarkan kami untuk tetap setia kepadamu ketika Tuhan izinkan proses terjadi atas hidup kami, untuk Tuhan menjawab setiap doa kami. Ajarkan kami juga untuk bersabar, untuk selalu bersyukur, dan tolong kami Tuhan, supaya apapun yang kami kerjakan saat ini Engkau yang membuat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Kiranya kasih karunia Bapa menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.